Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran kelima dengan muatan SPDP, IPS, dan IPA. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan SPDP. Ketika kemerdekaan, banyak peristiwa-peristiwa heroik yang terjadi setelah proklamasi. Nah, para pejuang ini dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang, hingga akhirnya Jepang berhasil pergi dari Indonesia. Sekarang, lihatlah di hadapan kalian. Tahukah kalian lagu Maju Tak Gentar? Wah, bagus sekali. Kalian pasti mengetahui lagu Maju Tak Gentar dan pasti kalian pernah menyanyikannya kan? Nah, lagu Maju Tak Gentar ini merupakan lagu yang menggambarkan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang. Lagu Maju Tak Gentar dapat dijadikan lagu pengiring sebuah tarian. Gerakan tariannya dilakukan dengan semangat seperti para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti apa ya gerakan tariannya? Sekarang, simaklah gambar berikut ini. Gerakan tarian Maju Tak Gentar yang pertama adalah berjalan tegap ke depan. Seperti pada gambar ini. Ini adalah gerak pertama. Kemudian gerak kedua pada lagu Maju Tak Gentar adalah seperti ini, yaitu mengayunkan gendewa ke depan lalu ditarik ke atas. Nah, pertama gendewanya diayunkan ke depan, kemudian gendewanya ditarik ke atas seperti ini. Setelah melakukan gerakan ini, gerakan yang ketiga adalah berlari-lari kecil dengan pandangan ke arah gendewa. Nah, gerakan berlari-lari kecilnya dilakukan secara melingkar seperti ini. Dan gerakan yang keempat adalah seperti ini, yaitu meluruskan tangan ke atas lalu menekuk. Pandangan menatap tajam ke depan, lalu kepala menengok ke kanan. Nah, ini adalah 4 gerakan tarian Maju Tak Gentar. Nah, kalian boleh mencoba tarian ini di rumah ya, dengan musik pengiring lagu Maju Tak Gentar. Sejak pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun, belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika itu memang Jepang sudah pergi dari Indonesia. Namun, Belanda kembali datang ke Indonesia. Nah, Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris. Akibatnya, pertempuran terjadi di mana-mana. Sekarang kita akan memasuki muatan IPS. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan ketika Belanda kembali datang ke Indonesia itu dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu melakukan perjuangan fisik atau melalui kontak senjata. Perjuangan fisik yang dilakukan diantaranya adalah yang pertama ada pertempuran Surabaya. Kemudian ada pertempuran Palagan Ambarawa, ada Bandung Lautan Api, dan pertempuran Medan Area. Serta serangan umum 1 Maret. Ini merupakan beberapa perjuangan fisik yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain dengan perjuangan fisik, perjuangan mempertahankan kemerdekaan kali ini juga dilakukan melalui perjuangan diplomasi atau perjuangan yang dilakukan dengan perundingan-perundingan. Nah,
Di sini ada 3 perundingan yang terjadi saat perjuangan diplomasi. Ada perundingan Linggarjati, ada perundingan Renville, dan ada perundingan Roum-Royan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perjuangan fisik terlebih dahulu. Simaklah baik-baik. Perjuangan fisik yang pertama di sini adalah Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini terjadinya di Surabaya. Nah, ini terjadi pada tanggal 10 November. Penyebabnya adalah tewasnya Jenderal Malabai, pimpinan sekutu. Adapun tokoh Indonesia yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Karena dahsyatnya pertempuran Surabaya, tanggal 10 November pun sampai hari ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian yang kedua ada Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini terjadinya di daerah Ambarawa di Jawa Tengah. Terjadi pada tanggal 15 Desember 1945. Insiden ini bermula dari sekutu yang mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Istiman dan Kolonel Sudirman. Pertempuran berikutnya adalah Bandung Lautan Api. Nah, Bandung Lautan Api ini terjadinya di Bandung. Nah, terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu yang meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Tapi, rakyat Bandung menolaknya. Bahkan, mereka membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu dan bangunan-bangunannya pun tidak bisa digunakan oleh sekutu. Mereka akhirnya membakar habis seluruh Bandung Selatan. Tokoh yang terlibat di sini antara lain adalah Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Perjuangan fisik berikutnya adalah Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi di Medan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak bendera merah putih. Nah, tentu saja para pejuang ini marah. Dan tokoh-tokoh yang terkenal antara lain adalah Ahmad Tahir. Satu lagi perjuangan fisik yang terkenal adalah serangan umum 1 Maret. Terjadinya di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letko Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi ini adalah beberapa perjuangan fisik yang terkenal ketika mempertahankan kemerdekaan. Setelah perjuangan melalui fisik, dilakukanlah perjuangan melalui diplomasi. Perjuangan melalui diplomasi ini melalui perundingan-perundingan. Perundingan yang pertama yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda adalah perundingan Linggarjati. Waktu dan tempat terjadinya adalah tanggal 11 sampai 15 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Perwakilan dari Indonesia adalah Sultan Syahrir dan dari Belanda adalah Profesor Semerhon. Isi perjanjiannya di sini Belanda hanya mengakui kekuasaan Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian negara Indonesia Serikat itu terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Nah, setelah perundingan Linggarjati ini, ternyata Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda ke-1 tanggal 21 Juli 1947. Setelah agresi militer ke-1, dilakukanlah perundingan yang kedua, yaitu perundingan Renville. Perundingan Renville ini terjadi tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika. Perwakilan dari Indonesia adalah Amir Syarifuddin dan dari Belanda perwakilannya adalah Raden Abdul Qadir. Isi perjanjiannya, Belanda hanya mengakui daerah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian kecil Jawa Barat serta Sumatera.
Pada perundingan Renville, wilayah Indonesia semakin kecil. Kemudian, semua pasukan Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda. Serta, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia. Setelah perundingan Renville, ternyata Belanda masih mengingkari perjanjian ini dan mereka melakukan agresi militer Belanda kedua, tanggal 19 Desember 1948. Setelah itu, ada satu lagi perundingan, yaitu Perundingan Roem-Royen. Perundingan Roem-Royen ini terjadi pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta. Perwakilan dari Indonesia adalah Muhammad Roem dan dari Belanda adalah Van Rooyen. Isi perjanjiannya, di sini Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas pemerintah Indonesia yang dikembalikan ke Yogyakarta. Kemudian, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat dan akan segera dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar. Jadi, ini adalah perjuangan yang dilakukan secara diplomasi. Sekarang, lihatlah gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar es yang mencair. Kemarin kalian sudah melakukan percobaan ya tentang es ini. Nah, kalian juga telah mempelajari bahwa kalor dapat mengubah wujud benda. Perubahan wujud benda lain yang dipengaruhi oleh kalor selain mencair adalah menguap. Sekarang kita akan memasuki muatan IPA. Penguapan adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Nah, di sini contoh-contoh peristiwa menguap adalah yang pertama, air yang mendidih. Air yang mendidih ini lama-kelamaan kalau dibiarkan terus-menerus di atas api, lama-lama airnya akan habis karena menguap. Kemudian, penguapan yang berikutnya contohnya adalah bensin yang dibiarkan terbuka. Kalau kita menaruh bensin, lalu bensinnya dibiarkan saja terbuka, bensin yang ada di dalam tempat tersebut lama-lama akan habis karena menguap. Serta menjemur pakaian. Menjemur pakaian awalnya dalam keadaan basah, tapi karena menguap, lama-kelamaan pakaiannya akan kering. Itu disebabkan air yang ada di pakaian itu menguap karena terkena sinar matahari. Bagaimana ya cara mempercepat penguapan? Nah, di sini cara mempercepat penguapan yang pertama adalah dengan dipanaskan. Kemudian, memperluas permukaan zat cair. Contohnya ketika kamu minum di gelas yang panas. Nah, air dalam gelas tersebut akan lebih cepat dingin kalau dipindahkan ke gelas yang lebih ceper, ya. Kemudian, contoh yang berikutnya, mengalirkan udara pada permukaan zat cair. Nah, pakaian yang dijemur contohnya akan lebih cepat kering jika ada angin yang bertiup. Angin itu merupakan udara yang mengalir. Dan satu lagi, mengurangi tekanan pada permukaan zat cair. Kopi panas dalam gelas terbuka akan lebih cepat dingin daripada kopi panas dalam gelas yang tertutup. Karena tekanan udara pada gelas tertutup itu lebih besar daripada tekanan udara pada gelas yang terbuka. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.